Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Alda Talita dengan NIM 1968. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan presentasi mengenai percobaan penentuan timbal PB dalam air dan sedimen. Tujuan percobaan. Yang pertama, mengetahui instrumen yang digunakan pada percobaan. Yang kedua, mengetahui prinsip kerja penentuan logam PB pada percobaan. Yang ketiga, menentukan persamaan regresi linier pada percobaan. Dan yang terakhir, menentukan kadar PB dalam air dan sedimen. Latar belakang. Pencemar yang terdapat pada lingkungan perairan sangat banyak telah diketahui. Adapun beberapa contohnya, yaitu kandungan oksigen terlarut, fosfat, serta timbal. Timbal atau timah hitam sangat populer dan dikenal oleh orang awam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya PB yang digunakan di pabrik dan paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup karena sering dibuang ke perairan seperti sungai. Dasar teori. Penentuan logam PB dalam air pada percobaan ini menggunakan instrumen spektrofotometer serapan atom atau SSA. Alat SSA bekerja dengan prinsip penyerapan energi cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh atom-atom netral dari zat yang akan dianalisis. Prinsip kerja penentuan logam PB dalam air pada percobaan ini adalah sampel air ditambahkan dengan asam nitrat atau HNO3. Kurva kalibrasi memegang peranan yang sangat penting pada percobaan kali ini. Kurva kalibrasi digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat, yang kemudian hubungan antara konsentrasi larutan standar dengan absorbansi adalah berbanding lurus atau linier, yang dimana akan membentuk persamaan Y sama dengan Bx plus A, dan Y merupakan absorbansi, X merupakan konsentrasi analit, B merupakan kemiringan, dan A merupakan intercept. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu spektrofotometer serapan atom atau SSA, labu ukur, kertas saring, Erlenmeyer 50 ml, pemanas. Dan bahan yang digunakan yaitu asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, dan air suling. Cara kerja. Pada percobaan kali ini dilakukan dua macam perlakuan. Yang pertama, penentuan PB dalam air. Pertama-tama, diambil 20-50 ml air, lalu ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Yang kemudian, untuk membuat larutan belangko, diambil 20 ml sampai 50 ml air suling, lalu ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Dan untuk membuat larutan standar PB, diambil 0,0160 gram PB nitrat, lalu dilarutkan menggunakan asam nitrat 1% sampai volumenya menjadi 100 ml. Kemudian, disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml, lalu diisi masing-masing 1, 2, dan 4 ml larutan standar PB 100 mg per liter, lalu diencerkan hingga tanda batas. Selanjutnya, masing-masing larutan diukur absorbansinya menggunakan alat AAS pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Dan kemudian pada perlakuan yang kedua, yaitu penentuan PB dalam sedimen, di mana pertama-tama diambil 1 gram sampel sedimen yang kemudian dilarutkan dengan 10 ml reserve aquarek. Lalu, campuran didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Yang kemudian dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit. Yang kemudian filtrat diencerkan hingga volumenya menjadi 50 ml. Kemudian sampel diukur absorbansinya. Dari perlakuan yang telah dilakukan, maka didapatkan absorbansi sampel air dan sedimen dan absorbansi larutan standar yang tertera pada tabel berikut. Perhitungan.
Untuk menentukan kadar Pb dalam air dan sedimen, nilai absorbansi sampel air dan sedimen yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linier. Pada percobaan kali ini, didapatkan persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan 0,2209X min 0,0085, di mana persamaan tersebut didapatkan melalui kurva kalibrasi larutan standar Pb. Kemudian, kadar Pb rata-rata yang didapatkan dalam sampel air yaitu sebesar 0,4747 mg per liter dan kadar Pb rata-rata dalam sampel sedimen yaitu 134,49 mg per kilogram. Pembahasan. Pada percobaan penentuan timbal atau Pb dalam air dan sedimen, digunakan sampel air dan sedimen, di mana menggunakan spektrofotometer serapan atom atau AAS. Prinsip kerja pada percobaan penentuan logam Pb dalam air adalah sampel air ditambahkan dengan asam nitrat atau HNO3. Tujuan penambahan asam nitrat pekat ini adalah untuk destruksi sampel, yaitu untuk memutus ikatan antara senyawa organik dengan logam yang akan dianalisis. Melalui perhitungan, didapatkan persamaan regresi linier Y sama dengan 0,2209X min 0,0085 dengan rata-rata kadar Pb dalam sampel air sebesar 0,4747 mg per liter dan rata-rata kadar Pb dalam sedimen sebesar 134,49 mg per kilogram. Kemudian, berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, nilai baku mutu logam Pb dalam perairan adalah 0,05 mg per liter, yang dimana jika dibandingkan dari hasil perhitungan, sampel air maupun sedimen dapat ditarik kesimpulan telah melebihi ambang batas baku mutu yang telah ditetapkan. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, penentuan logam Pb dalam air menggunakan instrumen spektrofotometer serapan atom atau SSA. Yang kedua, prinsip kerja penentuan logam Pb pada percobaan dalam air dan sedimen adalah sampel air ditambahkan dengan asam nitrat atau HNO3. Dan yang ketiga, persamaan regresi linier yang didapat pada percobaan yaitu Y sama dengan 0,2209X min 0,0085. Dan yang terakhir, kadar rata-rata Pb dalam air dan sedimen secara berturut-turut sebesar 0,4747 mg per liter dan 134,49 mg per kilogram. Adapun beberapa referensi yang digunakan pada percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.